Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya Adi Ardiansa SPD, guru matematika SMA Negeri 1 Nyala Selatan, akan memberikan sedikit informasi mengenai asesmen kompetensi minimum AKM yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Ini adalah video merupakan program lanjutan atau pengimbasan dari BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu. BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ini dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo kita cari tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional diberikan untuk mengukur kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, bukan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Pada asesmen nasional ada yang namanya survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran. Ada juga yang namanya survei karakter. Survei karakter mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengukur capaian siswa dari hasil belajar sosial emosional yang mencakup karakter, sifat, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa kriteria peserta AN atau asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan, artinya mulai dari SD, SMP, dan SMA. Peserta analisis nasional tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5 untuk sekolah dasar, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Siswa yang mengikuti asesmen nasional adalah siswa pada tingkat 5, 8, dan 11 dan tidak dilakukan pada semua siswa. Sedangkan ujian nasional diwajibkan bagi semua siswa pada tingkat akhir. Asesmen nasional dilakukan selama 2 hari, sedangkan ujian nasional dilakukan 4 hari. Ini adalah perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Kita lanjutkan. Ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum. Siswa pada jenjang SD atau MI akan diberikan 30 soal. Sedangkan siswa jenjang SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA akan diberikan 36 soal. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. 1. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Bentuk yang kelima, uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 9 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi
membaca, dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten literasi terdiri atas teks fiksi atau cerita dan teks informasi atau berisi informasi fakta. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM. Dalam penilaiannya, asesmen literasi dan numerasi mengukur konten tertentu yang didasarkan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa untuk mempelajari materi apapun. Perbedaan AKM dan ujian nasional. Tadi di depan sudah kita jelaskan, tapi ini kita berikan penjelasan lebih lanjut perbedaan AKM dan ujian nasional. Asesmen kompetensi minimum atau AKM melihat bagaimana siswa mampu mengaplikasikan konten pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konteks soal yang diberikan harus relevan dengan dunia nyata. Sedangkan ujian nasional memberikan soal yang lebih menekankan pada bagaimana penguasaan konten untuk mengerjakan soal yang diberikan. Kita lihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini ada beberapa kriteria pembanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kriteria pembanding yang pertama, tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional, tujuan pelaksanaan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kriteria pembanding jenjang penilaian. Asesmen nasional SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK. Program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Pada ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Level siswa. Kalau asesmen nasional itu kelas 5, 8 dan 9. Kalau pada ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang SD, SMP dan SMA. Subjek siswa. Survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kalau pada ujian nasional ya sistem sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal pada asesmen nasional PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Matematika SMA, SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional, sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, sasarannya penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian, kalau pada asesmen nasional Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Kalau pada ujian nasional Computer Based Test CBT dan Paper Based Test PBT. Apa kelebihan AKM dibandingkan ujian nasional? Asesmen kompetensi minimum atau AKM menekankan pada penguasaan kompetensi dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi yang diukur pada ujian nasional sudah sampai pada level interpretasi atau pemahaman, namun kurang mengevaluasi maupun merefleksi. Hasil pelaksanaan asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai bidang pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum tidak dilakukan untuk penentuan kelulusan siswa dan bukan untuk mengukur penguasaan konten, tapi mengukur kemampuan bernalar siswa. Meskipun tidak dilaksanakan asesmen, ujian sekolah tetap akan dilaksanakan. Asesmen literasi pada jenjang SMA, SMK atau MA terdapat dua level pembelajaran, yaitu level 1 kelas 10 dan level 2 kelas 11 dan kelas 12. Salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi yaitu kegiatan menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan dan membandingkan merupakan bagian dari memahami sebuah bacaan. Apa peran AKM pada jenjang SMA, SMK atau MA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Di sini kita lihat perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten.
Kalau pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Kalau berbasis konten, dia berpusat pada materi pembelajaran, konten. Pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Kalau pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kalau berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pada pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, orientasinya pada nilai akhir. Apa ciri pembelajaran berbasis kompetensi? Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan memiliki penguasaan konsep, keterampilan dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Pernyataan mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten. 1. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 2. Berorientasi pada nilai akhir. 3. Menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Itu pernyataan-pernyataan mengenai pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi terbagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan ada kelompok mahir. Pada numerasi juga ada 4 kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Untuk literasi, detail tingkat kompetensi. Kalau murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, maka dia bisa dikatakan cakap. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks, bisa dikatakan kategori mahir. Untuk numerasi, kelompok cakap jika murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Untuk numerasi kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ini dijelaskan lebih lanjut, siswa dikategorikan cakap apabila mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan kategori mahir jika mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan konsep literasi maupun numerasi yang dimilikinya. Siswa dikatakan mahir apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, evaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Ini kita jelaskan lebih lanjut. Apa keterkaitan AKM dengan standar kurikulum? AKM tidak terikat erat dengan konten kurikulum. Namun, dari sisi konten, memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. Hasil AKM, literasi dan numerasi, apakah dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Fokus asesmen nasional adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dan mata pelajaran lainnya. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa.
Melalui soal AKM, siswa melatih kemampuan bernalar dan mengaplikasikan konsep matematika yang telah dipelajari sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa tindak lanjut yang bisa diambil sekolah terkait hasil AKM? Tujuan asesmen nasional bukan untuk memetakan prestasi siswa, namun mendorong mutu pendidikan dan peningkatan prestasi siswa sehingga hasil AKM dapat digunakan untuk refleksi dan melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah untuk membangun kompetensi dan karakter siswa. Keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Demikianlah materi AKM yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti materi ini. Salam guru pembelajar.